Halo, berjumpa lagi dengan saya Dewi Gustiani, akan bersama Coach Dewi. Saya seorang diet coach, life coach, dan resource therapist. Ini adalah video ketujuh, di mana video ketujuh ini saya akan membahas tentang short state pathology, ya, atau permasalahan part yang sering terjadi, yaitu adalah conflicted state. State yaitu ada dua part atau dua resource state yang ingin aktif di permukaan atau di conscious dalam satu waktu. Pada kasus conflicted state, ya segimanapun sengitnya perdebatan supir yang ingin mengemudikan bus tadi gitu ya, tetap hanya ada satu supir yang harus mengemudikan di ruang supir. Jadi ibaratnya jika tadi diilustrasikan dengan bus dan supir bus, kondisi conflicted ini ada dua supir nih yang ingin nyetir, tapi tadi bagaimanapun juga hanya ada satu setir dan hanya boleh satu supir yang mengemudikannya. Ini contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita ini banyak terjadi gitu ya, dimana kasus penundaan. Tahu ada hal penting yang harus dikerjakan, tapi entah kenapa rasanya kita malas. Ada kalanya kita ingin santai, ingin melakukan hal lain yang ternyata memang ini tidak terlalu penting gitu ya. Contohnya misalkan nih kita harus ngerjain tugas atau PR dari sekolah, tapi nggak sengaja gitu kita tuh malas, maunya tuh cuman scroll HP gitu ya, atau mungkin melakukan ya tindakan lain, nonton drama atau nonton Netflix gitu ya, yang pada akhirnya nanti kita udahnya menyesal, aduh kenapa ya yang si males ini kuat nih, dia mengontrol, pada akhirnya kebablasan scroll HP atau nonton Netflix sehingga tugasnya terbengkalai. Nah sudahnya baru kita menyesal gitu ya, karena waktu sudah habis percuma. Nah resource state yang muncul dalam kondisi patologi conflicted state, dia tidak mengetahui nilai yang diperjuangkan oleh resource state lain. Mereka taunya ingin melakukan apa yang mereka mau tanpa pengen tahu ya ternyata ada part lain juga yang punya kepentingan. Dalam kasus conflicted state ya mereka hanya mengedepankan kepentingan masing-masing, sehingga pada akhirnya tidak menghormati nilai yang diperjuangkan oleh resource state lain. Nah jadi dalam conflicted state tadi ciri-cirinya adalah ada dua resource state yang ingin aktif di waktu yang sama. Gejala-gejala umum yang sering terjadi adalah penundaan, gangguan tidur, sulit membuat keputusan, kelelahan kronik, disonansi kognitif, serta dihantui suara-suara cemooh. Dalam arti lain, banyak suara-suara nih yang menyalahkan pada akhirnya. Harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu, harusnya kamu begini, harusnya begitu. Nah, kemudian bagaimana penanganan dalam kasus conflicted state ini? Nah, ini ada termasuk ke dalam penanganan RT Action 11 dalam resource therapy, yaitu dengan cara conflicted state negotiation. Jadi dari proses negosiasi dalam conflicted state adalah membangun pemahaman di antara kedua part tadi yang ingin aktif di waktu yang sama, sehingga pada akhirnya mereka bisa saling mengerti, saling memahami, saling menghargai satu sama lain, yaitu dengan menyadarkan niat baik resource state yang satu kepada resource state yang lainnya. Karena tadi ya walaupun mungkin kesannya seperti menyabotase, tapi sebenarnya dua-dua part ini mempunyai fungsi dan tujuan yang baik, yang positif untuk kebaikan kita. Jadi dalam conflicted state negotiation adalah kita menggunakan prinsip komunikasi yang baik antara dua resource state yang tadi ingin aktif secara bersamaan, bisa dengan menggunakan pergantian kursi atau disebut changing chair. Dimana ketika klien duduk di satu kursi itu berarti ada mode yang sedang aktif, yang tadi punya fungsi dan peruntukan berbeda dengan mode lainnya yang dia duduk di kursi seberang. Nah, kursi seberang ini adalah menandakan resource lain tadi yang ingin aktif bersamaan bersama resource state yang pertama. Dalam conflicted state ini hanya ada 4 penanganan. Yang pertama diagnosa, yang kedua vivify spesifik, kemudian conflicted negotiation, dan imagery check.
Jadi selalu yang pertama itu adalah RT action 1, diagnosa, yang mengidentifikasi dan memastikan kondisi patologi yang dialami oleh resource state. Di RT action kedua dilakukan Vivify spesifik, itu memanggil, mengakses, dan berkomunikasi dengan conflicted state yang mengalami conflicted tadi. Kemudian yang ketiga dilakukan RT action 11, conflicted state negotiation, di mana di sini memfasilitasi komunikasi antara dua resource state yang tadi berkonflik untuk menemukan solusi. Misalnya dengan pembagian jadwal. Jadi misalkan ketika pengen A, ya udah kamu jadwalnya dari jam segini sampai jam segini, nanti jam segini sampai jam segini itu giliran part yang lain yang bekerja, seperti itu. Jadi benar-benar menemukan solusi untuk permasalahan si conflicted tadi. Nah, di RT action yang terakhir, imagery check, di sini kita memeriksa dampak dari penanganan yang kita lakukan bagi klien setelah penanganan RT action 11 tadi, yaitu conflicted state negotiation. Nah, ini adalah contoh kondisi patologi atau permasalahan part yang sangat banyak terjadi gitu ya dalam sehari-hari. Ini juga sering terjadi di ruang konseling ketika saya mendapati klien yang ingin menurunkan berat badannya. Di sisi lain ada part yang melaporkan bahwa berat badannya naik terus nih karena kebiasaan makannya, perilaku buruknya, kebiasaan makan yang tidak bisa dikendalikan. Tapi di satu sisi ternyata part ini nggak sadar gitu ya, ketika nonton nggak sadar ambil cemilan gitu sambil makan lama-lama. Nah, nggak sadar nih berat badannya terus naik, dia susah untuk menurunkan berat badan karena perilaku atau kebiasaan makan berlebihan. Baik, cukup sekian di video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya, yaitu video ke-8, dimana kita mulai akan membahas tentang faded state. Nah, ini lumayan panjang ya, jadi jangan lupa untuk terus nonton dan saksikan video-video berikutnya. Terima kasih. Saya Dewi Agustiani undur diri. Salam sehat, berbahagia, dan selaras.